Real Traders balik lagi ke YouTube channel Traders Family di sesi Tanya TF. Kita langsung ke pertanyaan Pak El Superfasto, Pak. Oke. Profit 20% per tahun di Forex itu kecil atau sedang atau besar, Pak? Oke. Nah, cuman satu Ini baris aja pertanyaan. simpel ya? Ya, simpel. Cuman satu doang. Oke, 20% per tahun. Kecil, Sal. Kalau Kalau modalnya kecil. besar Kalau modalnya besar. sebenarnya ini pertanyaan tuh perlu tergantung dari beberapa faktor sih, Pak. Betul. Nggak bisa Jadi cuma lihat nggak dari bisa satu doang. cuman dilihat 20% per tahun. Ya balik lagi modalnya berapa. Iya. Kalau modalnya 10 miliar. 20%-nya kan jadi 2M 2M per tahun. per tahun. Oh, gede. Jadi gede kan, Jadi angka gede. 2M-nya jadi gede. Tapi kalau modalnya 10 juta, 20%-nya setahun berarti 2 juta. 2 juta. 2 juta setahun, ya kecil. Bagi 12 cuma berapa ratus ribu sebulan. Ya makanya jadi pertanyaannya ini mesti lebih jelas nih. 20%-nya ini dari apa? Ya kan? Karena ya kita jawaban kalau kayak gini, kita juga jawabnya tergantung. Terlalu berimajinasi kita jawabnya. Ya kita nggak bisa kasih jawaban bulat, besar, kecil, sedang gitu. Ya kan? Selain modal, ini juga tergantung Pak sama resiko dan metodenya Bapak apa. Ya benar. Iya kan? Misalnya Bapak menjalankan metode yang momentumnya jarang-jarang nih. Misalnya lagi momentumnya major trend. Lagi momen major trend setahun berapa? Setahun Cuman berapa tuh? anggaplah 2 sampai 3 kali 2 aja. sampai 3 kali. Oke? Nggak banyak. Kemudian Bapak menerapkan resikonya 1%. Angka 20% ini kan jadi gede. Jadi gede. Karena jarang. Karena tradingnya. momentumnya jarang. Momentumnya jarang. Tradingnya otomatis jarang. Ah, Hasil profitnya gede. gede. Nah, tapi berbalik juga sama resiko atau metodenya kalau kita sering nih tradingnya. Sering tradingnya. Sering tradingnya, Ambil resikonya lumayan resikonya gede, misalkan. berani, anggaplah 5%. Iya, sebulan cuma dapat 1%. Capek-capekin trading. Iya, makanya jadinya kan kecil. Iya kan? Jadi besar kecilnya ini ya semuanya relatif, Pak. Relatif. Pada cara Bapak menjalankannya seperti apa dan modalnya berapa. Iya. Gitu. Jadi ya perlu lebih jelas lagi data Ya, pendukungnya nih apa perlu lebih gitu loh. jelas. Karena jangan sampai Bapak samain kayak instrumen yang lain, Pak. Iya. Langsung nilai, oh ini besar atau kecil. Perlu Gitu. ada data pendukungnya yang Ya. Bapak punya juga. Buat kita bisa jawabnya konkret juga. Ya, Kita lanjut aja ke pertanyaan berikutnya. oke. Dari Pak M1 Sen, Misen. Salam sejahtera buat Traders Family dan teman-teman semua. Saya ada pertanyaan dan mohon pencerahannya, Pak. Saya sudah melakukan backtest dan sudah melakukan forward. Jadi menemukan satu pattern yang cocok selalu profit. Oke. Pertanyaannya, apakah melanggar hukum jika saya meninggikan lot? Resikonya dari 5% langsung ke 25%, Pak. Atau bahkan lebih. Bahkan lebihnya mau berapa lagi nih? Waduh. Masa mau full margin? Kan Oke. nggak mungkin. Di sini sih Bapak nggak melanggar hukum, Pak. Nggak ada aturannya ya. Nggak ada. Boleh-boleh nggak ada aja. aturannya, boleh-boleh aja. Tapi yang kita ingin Bapak paham ya. Oke, kita bahas dulu soal kondisinya Bapak saat ini. Bapak saat ini sudah backtest dan hasilnya profit. Udah ada datanya berarti. Udah punya data. Makanya Bapak berani ningkatin 5% ke 25%. Berarti saya anggap Bapak lagi posisi di mana Bapak lagi overconfidence. Karena data backtest saya bagus loh. Oh ya. Ya kan? Lagi berimajinasi. Lagi berimajinasi. Ini lagi kita bayangin nih kalau saya risiko saya tingkatin Berapa profit? hasilnya bisa lebih besar lagi. Atau mungkin recovery saya bisa lebih cepet nih. Betul. Recovery yang tadinya butuh 2 tahun jadinya cuma 5 bulan. Iya. Cepet banget. Iya kan? Karena Bapak ngelihat data backtestnya Bapak. Kemudian Bapak mungkin ngeliatin juga Pak. Konsekutif loss-nya Dikit. 3 kali. 3 kali. Berarti kalau konsekutif loss ini terjadi, berarti penurunannya sebesar 75%. Mungkin dalam pikirannya kayak ya Masih aman. masih aman lah, masih bisa. Betul. Equity saya belum habis. Belum habis. Ya kan? Mentalnya yang habis itu, Pak. Kayak gini, takutnya Bapak lupa. Konsekutif 3 kali terjadi. Iya. Profit 1 Profit nih. satu. Loss lagi. 2 kali lagi udah habis nih Pak. Iya kan? Ini kan berarti Bapak lagi berada di pemikiran skenario terbaik. Terbaik. Bapak lagi mikir indah-indahnya nih. Resikonya
Bapak lupa nih resikonya sebesar apa. Consecutive loss ini bisa terjadi 3 kali profit sekali, consecutive loss lagi. Muncul lagi bisa. Bisa aja kejadian, Pak. Mungkin biar lebih konkret, kebetulan saya ada data. Oh, udah disiapin. Ada data backtest. Oke, jadi kita menjawab pakai data juga, Pak. Pakai data. Dan Bapak kan juga ada backtest nih. Bapak simulasiin juga ya. Simulasiin. Pakai datanya Bapak. Jadi ketemu metodenya. Tadi Bapaknya bilang pakai 5% ya pertama-tama ya? Ya, pakai 5%. Oke, berarti Kita simulasiin. simulasiin modalnya $10.000, sorry. Lotnya berarti 0,5 per 5% atau 0,5 lot. 0,5 lot, sorry. Oke, kita Check check out. Nah, di sini Consecutive consecutive loss-nya loss-nya 6. ini beda metode ya, Beda Pak. metode. Bapak simulasi pakai metode Bapak sendiri. Di sini kita lihat metode ini consecutive loss-nya sampai 6 kali 6 kali. dan mungkin sesuai sama metodenya Bapak di mana hasilnya profit. Hasilnya profit. $7.000. 7.000. Pakai resiko 5% ya ini. Ya, pakai risiko 5%. Berarti Bapak berandai-andai bahwa ini juga kalau saya terapin bisa nih. Bisa. Oke. Bisa. Jadi kita lihat dulu growth-nya, Pak. Nah, ini yang paling penting. Iya. Growth-nya, Pak. Di sini pertama langsung profit tuh jadi dari 1.000 ke 11.000. Ya, dari 10.000 ke 11.000. Profit nih 10%. Di situ. Dijalanin terus nih. Dodolnya. Consecutive loss-nya terjadi. Nah, ini kan sebentar, Sal. Di sini kan kita lihat ya. Ada consecutive loss pertama. Oh, terus kedua Nah, di sini equity-nya udah drop sampai 8.000. 8.000. Oke. Dari 11.000 ke 8.000 kita anggap 20%-an lah ya. 20%-an. 20%-an. Profit sekali. Profit sekali. Habis itu Loss kena consecutive. lagi. Ambil- Loss lagi sampai 7.000. equity-nya turun ke 7.000. Berapa sih itu? Bentar. 36%. 36% dari 11.000 ya. 11.000. Dari 11.000 ke 7.000 Bapak penurunannya 36%. Dengan memakai resiko 5% 5%. per transaksi. Sekarang Kayaknya nih sih masih bisa masih saya. bisa. Kita kali 5 lah. Kita coba simulasi resikonya Bapak. Kalau kita kali 5 berapa nih, Sel? 2,5 lot berarti ya. Tadi gininya pakai ya. 5%, profit saya $7.000. Iya. Kalau saya tambahin resikonya 5 kali lipat, berarti kali profit 5 saya dulu. 35.000. Check out. Coba. Ya kan? Coba ke overall-nya. Nah, Wah, 35.000. Widih. Recovery saya cepet nih, Sel. Bisa nih kayaknya. Kita jalanin. Kenyataannya. Kita lihat. Kita lihat aja Growth-nya langsung. gimana. Nah. Dari 10.000 Naik tuh dia. naik nih jadi 15.000. 15.000. Wih, seneng dong. 50%. 50% Dalam 2 kali transaksi. dalam 2 kali trade. Kemudian terjadi consecutive loss-nya. Drop lah sampai Minus. Sampai 0. 0. 0 udah. Langsung selesai. 0. Langsung 0. Dari profit 50% langsung 0. Nah, ini gimana, Pak? Padahal dari metode backtest-nya hasilnya profit loh. Hasilnya profit di akhir. Tapi begitu resikonya ditambah, baru jalan akunnya, Pak. Baru mungkin 6 trade ini habis udah habis, Pak. Yang akhirnya skenario terbaik yang Bapak pikirin gak terjadi. Iya. Karena Bapak mikirin profitnya, gak mikirin resikonya. Hmm. Ya kan? Mentang ini dalam di atas kertas kesannya kayak bisa lah. Ujung-ujungnya profit, Ujung-ujungnya makanya profit, yakin. Dan mungkin kepepet juga, so. Kepepet. Pengen cepet profit. Pengen cepet kaya, pengen cepet recovery. Iya kan? Iya. Jadinya mikirnya semua yang instan-instan aja. Semua yang bisa gimana caranya saya bisa profit. Paling cepat. Ya paling mudah memang naikin resiko. Naikin resiko. Tapi ya ada peraturannya sebetulnya. Betul. Atau kita coba simulasi lain, Sel. Yang sesuai lah. Ya, yang tadi kan sesuai. 5%. Kita coba jadiin 10%. 10%. Ya. Kan ekstrim nih ke 25%. Ya kita coba. Berarti pakai 1 lot. Kita lihat. Oke, profitnya jadi $14.000. $14.000. Oke, growth-nya nih. Dari 10.000 jadi naik 12.000 dong. 12.000. Kita lihat ini penurunannya sebesar apa nih? Sampai paling bawah banget berarti. 4.000. 4.000. Berapa tuh? 80% ya? Hampir 80%. Nah, Bapak siap gak ngejalanin metode yang resikonya sebesar ini? Sebenarnya kalau nanyanya siap mah pasti siap, Pak. Ya mau gimana? Pasti siap jawabannya karena kan baru on paper. Betul, pas dijalanin, wah kena mentalnya Kena nih. mental.
Ya emang pikirannya sih ya pasti profit dulu. Ya, karena ngeliatin hasil akhirnya profit. Kita kan Jadi, perlu lihat resikonya juga. betul. Kita perlu pertimbangin kan Pak. Betul, makanya kalau kita dalemin ya, sebagus-bagusnya metode, kalau money manajemennya ugal-ugalan, dijalaninnya barbar, nggak akan bertahan juga akun kita. Money manajemennya ada Pak. Ada. Tapi itu Tapi ugal-ugalan ya. ugal-ugalan. Bukan yang nggak ada money management. Gitu. Ini Jadi, kalau diiyain full margin nih lama-lama. nggak jadi 25 sob. Nggak jadi 25. 50%. 50%. Gitu. Jangan ya Pak. Jadi Bapak simulasin lagi Pak, data backtest Bapak ke tools backtest ini. Iya. Bapak cek di growth-nya ini resikonya terjadi sebesar apa. Bahkan Bapak bisa simulasi ini. Kalau 5% jadi berapa, 10% jadi berapa. Kalau 15% jadinya berapa. Gitu. Bapak masih bisa mentoleransi gak sih resiko kalau equity modal kita turunnya sampai sedalam ini nih. Ya kita bisa disimulasiin kan juga untuk menghitung ya. Betul. Biar nggak kaget nanti ketika dijalanin ke real account. Sebelum jatuh duluan. Sebelum jatuh duluan. Mendingan kita tahu nih. Ya. Jadi kita nggak jatuh. Gitu. Ya pakai rekomendasi dari Traders Family aja Pak. Resiko per transaksi 2-5%. Betul. Itu paling aman. Paling aman. Ya kalau mau naikin ya hitung sendiri. Ya kalau memang pengen ngejar untuk recovery atau profit, ya pair-nya aja Pak ditambah. Ya bener. Iya kan? Jangan percaya. resikonya yang dinaikin Pak. Itu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Pak Murdani Yusuf. Ya. Halo tim Traders Family, saya mau tanya. Saya kan sudah pakai metode yang ada di Exclusive Content ya, karena begitu mudah digunakan metodenya. Oke. Tapi saya kok jadi lihat market tuh pengennya masuk, selalu pasang pending order. Dan saya kadang pakai 2 pending order sekaligus di satu pair sebagai acuan kalau berikutnya gagal. Pertanyaannya, kalau gaya trading saya seperti itu, sehat nggak sih Pak? Oke. Dan boleh minta saran nggak sebaiknya dan seperti apa dan menjalankannya bagaimana? Oke, ini berarti kalau teman-teman yang bingung cara menjalankannya saya jelasin sedikit ya. Berarti Bapak udah tarik nih area support dan area resisten. Ya. Kemudian di atas area resisten ini Bapak siap pending ordernya buy stop. Di bawah support Bapak siap pending ordernya sell stop. Jadi Bapak tinggal nunggu nih harganya jemput atas atau jemput ke bawah. Ya. Sebenarnya juga Traders Family menerapkan cara seperti itu. Udah bener. Udah bener. Udah bener. Ya, Caranya. Karena kita nggak peduli arah, kita nggak menganalisa harga ini mau naik atau harga mau turun. Kita tungguin aja. Bener-bener ngikutin marketnya dia mau ke atas atau ke bawah ya. Betul, Bebas. betul. Cara menjalankannya udah sama Pak. Udah sama. Gitu. Cuman di sini Bapak bingung, kita juga bingung nih. Bapak tiap kali lihat Jadi market pengen masuk market pengen terus. masuk terus. Ini Bapak pakai time frame berapa Pak? Iya kan? Iya, Dan iya. ditambah ini berarti pairnya banyak ini. Semua pair. Bisa jadi semua pair. Jadi ada 26 pair. Heeh. Semuanya yang dimasukin tuh. Buy stop, sell stop, buy stop, sell stop. Berarti ada 52 52 total. 52 transaksi ya. Ya ini jadinya nggak sehat Pak. Kalau transaksinya sebanyak itu ya. Iya. Jadinya nggak sehat. Tapi kalau itu satu pair jalannya seperti itu ya itu udah bener. Kalau misalkan semua dipasang sama aja Pak, itu kayak nggak mau ketinggalan momen. Betul, dan lagi Dipasang pula semuanya. jangan-jangan Bapak cuman backtestnya katakanlah di XAU USD. Yang lain Bapak ikutin aja karena ngerasa bisa. Iya. Ya Nah. perlu di backtest satu persatu. Betul, harus di backtest Pak di setiap pairnya. Hasilnya bagus atau enggak. Gitu. Oke, pertanyaan udah selesai. Nah, bagi teman-teman udah tahu lah ya. Tinggal komen di bawah dengan hashtag tanya TF. It's now or never. Change your life. Bye.